Dimas, seorang mahasiswa yang gagal meraih gelar dan terpaksa bekerja di sebuah warung kopi 24 jam di pinggiran kota, menemukan bahwa tempat kerjanya bukanlah warung biasa. Warung tersebut adalah titik pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib. Bersama Atun, pemilik warung yang penuh misteri, dan Rudi, pelanggan tetap yang terlalu santai menghadapi kejadian aneh, Dimas mengalami berbagai peristiwa horor yang seringkali berakhir dengan kekonyolan. Setiap malam, warung mereka dikunjungi oleh makhluk-makhluk astral, pocong yang butuh wifi, kuntilanak yang ingin curhat, hingga tuyul yang suka main Mobile Legend. Namun, semakin lama Dimas bekerja di sana, semakin banyak rahasia yang terungkap. Langit malam itu gelap tanpa bintang. Dimas duduk di belakang meja kasir dengan wajah lesu. Ia masih belum percaya hidupnya bisa terdampar di sini. Sebuah warung kopi sederhana di pinggiran kota, dikelilingi kebun kosong yang sunyi. "Dim, bikin kopi satu." Suara berat Atun, pemilik warung, membuyarkan lamunannya. "Buat siapa, Mbak?" tanya Dimas. Menguap, Atun tidak menjawab. Dia hanya melirik ke sudut warung. Dengan malas, Dimas mengangkat wajah dan melihat ke arah yang ditunjuk. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang aneh. Kursi kayu di pojok warung yang tadinya kosong kini ditempati oleh seseorang. Dimas menelan ludah. Sosok itu berwajah pucat, matanya hitam pekat, dan bibirnya menyunggingkan senyum aneh. "Kopinya jangan terlalu manis ya," katanya sebelum tertawa pelan. Dimas mundur selangkah. "Mbak Atun, itu pelanggan tetap." Atun menganggukkan santai. "Iya, namanya Mas Joko. Dia sudah meninggal 2 tahun lalu, tapi masih doyan kopi." Dimas menatap Atun dengan ekspresi campuran antara takut dan bingung. "Selamat datang di warung setan, Dim," kata Atun menyeringai. "Di sini semua pelanggan harus dilayani, hidup ataupun tidak." Dimas masih berusaha mencerna kejadian barusan saat bel warung berbunyi. Kali ini, seorang pria bertubuh kurus dengan jaket lusuh masuk ke warung kopi itu. Wajahnya tirus dan matanya tampak lelah. "Satu kopi hitam," katanya dengan suara datar. Dimas melirik Atun yang hanya mengangguk, menyuruhnya segera membuat pesanan. Dengan tangan sedikit gemetar, Dimas meracik kopi dan menyajikannya ke pelanggan misterius itu. Saat pria itu menyeruput kopinya, Dimas memperhatikan dengan seksama, dan ada sesuatu yang aneh. Uap kopi itu tidak berkurang, seolah-olah isinya tetap penuh. "Kerja di sini berat ya?" tanya pria itu tiba-tiba. Dimas mengangguk ragu. "Lumayan, banyak kejadian aneh." Pria itu tersenyum tipis. "Biasa, warung ini memang jadi tempat persinggahan banyak makhluk." Lalu Dimas merinding sambil berkata, "Maksudnya?" Sebelum pria itu menjawab, lampu warung tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati. Dalam kegelapan, terdengar suara nafas berat. Dimas meraba-raba mencari senter, tetapi sebelum menemukannya, suara Atun terdengar, tenang namun tegas. "Jangan macam-macam di warung ini. Aku tahu siapa kau." Lampu kembali menyala, tetapi pria itu sudah tidak ada. Hanya cangkir kopi yang masih penuh berasap dan di sampingnya secari kertas bertuliskan,
Hati-hati, mereka sedang mengawasimu. Dimas menelan ludah. Dia belum siap menghadapi malam-malam berikutnya di warung setan. Malam itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Dimas duduk di kursinya sambil menggulir layar ponsel, berusaha mengalihkan pikirannya dari kejadian sebelumnya. Atun sibuk merapikan rak di belakang meja kasir, sementara warung tampak sepi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela. Dimas menoleh, tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kebun kosong yang diterangi lampu warung. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dimas menelan ludah. "Mbak Atun, ada orang di luar." Atun tidak menoleh. "Kalau ada yang mengetuk, jangan dibuka." "Kenapa?" "Percaya aja, Dim, jangan dibuka." Dimas menatap jendela dengan was-was, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia berjalan pelan mendekati jendela, mengintip keluar. Saat itu, sesuatu tiba-tiba menempel di kaca. Wajah pucat dengan mata merah menyala. Dimas terjatuh ke belakang. Suara ketukan berubah menjadi gedoran keras. Atun berbalik, wajahnya serius. "Sudah kubilang, jangan dibuka." Dengan gerakan cepat, Atun meraih segenggam garam dari toples di meja dan menaburkannya ke jendela. Seketika, suara gedoran berhenti. Wajah itu menghilang. Dimas masih terduduk di lantai. Nafasnya memburu. "Mbak, apaan itu?" Atun menarik nafas sambil berkata, "Makhluk yang tersesat. Biasanya mereka mencari tempat masuk. Dan kalau kita tidak hati-hati, mereka bisa tinggal selamanya." Dimas bergidik. "Terus kalau aku tadi buka jendela?" Atun menatapnya dengan tajam. "Kamu gak akan sempat cerita lagi, Dim." Malam itu, Dimas tidak berani menatap jendela. Dia baru sadar di warung setan, batas antara dunia mereka dan dunia lain ternyata setipis kaca. Malam berikutnya, Dimas mencoba bersikap lebih santai. Namun, warung kembali didatangi tamu aneh. Kali ini, seorang pria berpakaian rapi duduk di sudut warung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu Dimas mendekatinya. "Mau pesan sesuatu, Pak?" Pria itu diam saja. Dimas memperhatikan lebih dekat. Wajahnya buram, seolah-olah tertutup kabut tipis. Jantung Dimas berdegup kencang. Dia mundur perlahan. Lalu Atun datang dan berbisik, "Jangan banyak bicara, buatkan teh hangat." Dimas mengikuti perintah. Setelah teh tersaji, pria itu mengangkat cakir, lalu meneguknya tanpa suara. Perlahan, bayangan wajah mulai muncul di balik kabutnya. Namun wajah itu bukan wajah manusia. Malam itu warung sepi, dan Dimas merasa lega karena tidak ada gangguan aneh sejak insiden pelanggan tanpa wajah. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Krek, krek. Dimas menoleh ke arah suara. Sebuah kursi di sudut warung tiba-tiba bergerak sendiri, bergoyang pelan seolah-olah ada seseorang yang duduk di atasnya. "Mbak Atun, lihat itu enggak?" tanya Dimas dengan suara gemetar. Atun yang sedang menyapu lantai hanya melirik sekilas. "Oh, itu cuma Pak Min. Dulu dia pelanggan tetap sebelum meninggal." Dimas tercekat. "Terus, kenapa dia masih duduk di situ?" "Dia belum selesai minum kopinya sebelum meninggal," sahut Atun enteng. Dimas menatap kursi yang terus bergoyang. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah kursi itu. "Kopinya masih ada di meja." Dimas terlonjak
nyaris menjatuhkan nampan di tangannya. "Selesaikan sajalah, biar dia pergi," kata Atun, menyerahkan secangkir kopi hitam ke Dimas. Dengan ragu, Dimas membawa cangkir itu ke meja kosong di depan kursi bergoyang. Begitu dia meletakkan kopi di sana, kursi itu berhenti bergerak. Udara di sekitar mereka terasa lebih ringan. Dimas menatap Atun dengan wajah panik. Kalau besok-besok dia datang lagi, gimana? Atun tersenyum. "Ya, tinggal bikinin kopi lagi." Dimas menepuk dahinya. Kerja di warung setan benar-benar menguji nyalinya dan kewarasan. Malam itu, Dimas berusaha menikmati keheningan yang jarang terjadi di warung. Hanya ada suara jangkrik dari kebun kosong di belakang. Tapi seperti biasa, ketenangan di warung setan tak pernah bertahan lama. Srek, srek. Dimas menoleh ke meja nomor 7. Tidak ada pelanggan di sana. Tapi jelas terdengar suara gesekan di atas meja kayu itu. "Mbak Atun," panggilnya. Atun menoleh santai dari balik meja kasir. "Apalagi? Dengar gak? Meja nomor 7 kayaknya." Srek, srek. Dimas mendekati meja itu dengan hati-hati. Dia melihat ada sesuatu yang terukir di permukaannya. Dalam kegelapan, terdengar suara nafas berat. Dimas meraba-raba mencari senter, tetapi sebelum menemukannya, suara Atun terdengar, tenang namun tegas. "Jangan macam-macam di warung ini. Aku tahu siapa kau." Lampu kembali menyala, tetapi pria itu sudah tidak ada. Hanya cangkir kopi yang masih penuh berasap dan di sampingnya secarik kertas bertuliskan, "Hati-hati, mereka sedang mengawasimu." Dimas menelan ludah. Dia belum siap menghadapi malam-malam berikutnya di warung setan. Malam itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Dimas duduk di kursinya sambil menggulir layar ponsel, berusaha mengalihkan pikirannya dari kejadian sebelumnya. Atun sibuk merapikan rak di belakang meja kasir, sementara warung tampak sepi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela. Dimas menoleh, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kebun kosong yang diterangi lampu warung. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dimas menelan ludah. "Mbak Atun, ada orang di luar." Atun tidak menoleh. "Kalau ada yang mengetuk, jangan dibuka." "Kenapa?" "Percaya aja, Dim, jangan dibuka." Dimas menatap jendela dengan was-was. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia berjalan pelan mendekati jendela, mengintip keluar. Saat itu, sesuatu tiba-tiba menempel di kaca. Wajah pucat dengan mata merah menyala. Dimas terjatuh ke belakang. Suara ketukan berubah menjadi gedoran keras. Atun berbalik, wajahnya serius. "Sudah kubilang, jangan dibuka." Dengan gerakan cepat, Atun meraih segenggam garam dari toples di meja dan menaburkannya ke jendela. Seketika suara gedoran berhenti. Wajah itu menghilang. Dimas masih terduduk di lantai. Nafasnya memburu. "Mbak, apaan itu?" Atun menarik nafas sambil berkata, "Makhluk yang tersesat. Biasanya mereka mencari tempat masuk. Dan kalau kita tidak hati-hati, mereka bisa tinggal selamanya." Dimas bergidik. "Terus kalau aku tadi buka jendela?" Atun menatapnya dengan tajam. "Kamu gak akan sempat cerita lagi, Dim." Malam itu, Dimas tidak berani menatap jendela. Dia baru sadar di warung setan, batas antara dunia mereka dan dunia lain ternyata setipis kaca. Malam berikutnya,
Dimas mencoba bersikap lebih santai. Namun, warung kembali didatangi tamu aneh. Kali ini, seorang pria berpakaian rapi duduk di sudut warung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu Dimas mendekatinya. "Mau pesan sesuatu, Pak?" Pria itu diam saja. Dimas memperhatikan lebih dekat. Wajahnya buram, seolah-olah tertutup kabut tipis. Jantung Dimas berdegup kencang. Dia mundur perlahan. Lalu Atun datang dan berbisik, "Jangan banyak bicara, buatkan teh hangat." Dimas mengikuti perintah. Setelah teh tersaji, pria itu mengangkat cangkir, lalu meneguknya tanpa suara. Perlahan, bayangan wajah mulai muncul di balik kabutnya. Namun wajah itu bukan wajah manusia. Malam itu warung sepi, dan Dimas merasa lega karena tidak ada gangguan aneh sejak insiden pelanggan tanpa wajah. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Krek, krek. Dimas menoleh ke arah suara. Sebuah kursi di sudut warung tiba-tiba bergerak sendiri, bergoyang pelan seolah-olah ada seseorang yang duduk di atasnya. "Batun, lihat itu enggak?" tanya Dimas dengan suara gemetar. Atun yang sedang menyapu lantai hanya melirik sekilas. "Oh, itu cuma Pak Min. Dulu dia pelanggan tetap sebelum meninggal." Dimas tercekat. "Terus, kenapa dia masih duduk di situ?" "Dia belum selesai minum kopinya sebelum meninggal," sahut Atun enteng. Dimas menatap kursi yang terus bergoyang. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah kursi itu. "Kopinya masih ada di meja." Dimas terlonjak, nyaris menjatuhkan nampan di tangannya. "Selesaikan sajalah, biar dia pergi," kata Atun, menyerahkan secangkir kopi hitam ke Dimas. Dengan ragu, Dimas membawa cangkir itu ke meja kosong di depan kursi bergoyang. Begitu dia meletakkan kopi di sana, kursi itu berhenti bergerak. Udara di sekitar mereka terasa lebih ringan. Dimas menatap Atun dengan wajah panik. Kalau besok-besok dia datang lagi, gimana? Atun tersenyum. "Ya, tinggal bikinin kopi lagi." Dimas menepuk dahinya. Kerja di warung setan benar-benar menguji nyalinya dan kewarasan. Malam itu, Dimas berusaha menikmati keheningan yang jarang terjadi di warung. Hanya ada suara jangkrik dari kebun kosong di belakang. Tapi seperti biasa, ketenangan di warung setan tak pernah bertahan lama. Srek, srek. Dimas menoleh ke meja nomor 7. Tidak ada pelanggan di sana. Tapi jelas terdengar suara gesekan di atas meja kayu itu. "Batun," panggilnya. Atun menoleh santai dari balik meja kasir. "Apalagi?" "Dengar gak? Meja nomor 7 kayaknya." Srek, srek. Dimas mendekati meja itu dengan hati-hati. Dia melihat ada sesuatu yang terukir di permukaannya.